Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Empatli, kelas Siasah 3A, Prodi Hukum Tata Negara atau Siasah Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UAS ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Peradilan Indonesia, dan di sini saya akan mengambil tema yang telah Bapak dosen beri dengan judul tema saya, yaitu Peradilan Pajak. Pajak merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh dan dilaporkan setiap wajib pajak pribadi atau badan kepada negaranya. Meski semua hal mengenai perpajakan ini sudah tercantum dalam undang-undang, tapi pada pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian atau perselisihan yang disebut sengketa pajak. Apabila wajib pajak mengalami sengketa pajak ini, maka harus segera diselesaikan di pengadilan pajak hingga tuntas. Menyoal pengadilan pajak, hingga sekarang ini masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum mengetahui keberadaannya. Agar informasi mengenai perpajakan semakin bertambah, Anda sebagai wajib pajak perlu menyimak ulasan berikut ini. 1. Pengertian pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan sebuah badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak, perorangan atau badan yang ingin mengajukan banding atau gugatan dan menyelesaikan terhadap sengketa pajak yang dialaminya. Berdasarkan sejarahnya, pembentukan pengadilan pajak ini bermula dari Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP yang berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dengan banyaknya sengketa pajak yang muncul setiap tahunnya, pemerintah menilai BPSP tidak lagi menyelesaikan tanggung jawabnya. Wewenang Pengadilan Pajak. Kewenangan dan kekuasaan lembaga pengadilan pajak ini telah diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai berikut. 1. Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah, di mana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak, yang mana pengawasannya diatur lebih lanjut dengan keputusan kedua pengadilan pajak. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final. Artinya, putusan pengadilan pajak atas sengketa pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum. Pengadilan pajak memiliki kuasa untuk memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga guna keperluan pemeriksaan sengketa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis gugatan pengadilan pajak. Bagi wajib pajak yang mengalami sengketa pajak, sebaiknya ketahui terlebih dahulu bahwa ada dua jenis gugatan pajak yang bisa diajukan dan diterima pengadilan pajak, antara lain tuntutan atau gugatan oleh negara kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Proses persidangan pengadilan pajak hanya bisa dilakukan setelah adanya peneguran dan peringatan. Jika wajib pajak atau tergugat terbukti lalai dari kewajibannya, artinya pengadilan memiliki otoritas dan menyita dan melelang asetnya. Gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atas proses penagihan pajak yang dialaminya, misal proses pengadilan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau adanya penyitaan tanpa disertai dengan peringatan terlebih dahulu. Tahap mengajukan gugatan sengketa pajak. Tahapan mengajukan gugatan sengketa pajak. Selain di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pengadilan pajak ini juga sempat mengadakan persidangan perpajakan di lokasi lain seperti Yogyakarta dan Surabaya. Bagi penggugat, jangan terburu-buru saat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, sebab ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan bagi penggugat pajak, antara lain
Siapkan surat-surat gugatan berbahasa Indonesia yang diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam surat tersebut serta salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung. Jika penggugat menggunakan kuasa hukum, jangan lupa untuk buat surat kuasa atas yang harus disertakan dengan materai. Surat gugatan ini bisa diwariskan jika dalam proses pengadilan si penggugat meninggal dunia atau perusahaan dibubarkan. Sampai surat gugatan uraian gugatan dan bantahan antara wajib pajak dan yang digugat. Dalam proses persidangan, penggugat bisa menjelaskan secara langsung mengenai gugatan dan bukti-bukti yang kuat terkait sengketa pajak. Penggugat juga bisa mengajukan saksi yang memang mengetahui sengketa pajak yang dialami penggugat. Dalam pembacaan keputusan akhir pengadilan, penggugat harus hadir, cek laporan pajak dan teliti. Sebagai warga negara yang baik tentunya harus taat dalam membayar pajak, mengingat dalam pelaksanaan perpajakan bisa terjadi kesalahan, maka wajib pajak dan perorangan ataupun badan sangat perlu memperhatikan laporan pajak yang diterimanya untuk mendapatkan keadilan perlakukan pajak. Jika adanya kesalahan, maka wajib pajak bisa melakukan pengajuan gugatan pajak kepada pengadilan pajak. Sekian hasil tema yang saya baca tadi, memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu pelajaran peradilan Indonesia. Di sini saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Atas perhatiannya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.